Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidatara. Kali ini pemirsa kita mau ngobrol dengan seorang penyanyi yang menekuni profesinya baru sekitar pandemi ini. Siapakah dia? Dengan Mbak Yosi. Halo Mbak. Halo. Langsung telepon-teleponan. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, ini spesial banget kita bisa ketemu dengan Mbak Yosi ya di sela kesibukannya ya Mbak. Iya. Cerita ini Mbak. Gimana? Jenengan itu sebenarnya memang dari seorang penyanyi atau cikal bakalnya gimana kok bisa tertarik dengan dunia nyanyi? Kalau cikal bakal itu memang dari kecil sudah senang nyanyi. Oke. Tapi karena apa ya namanya nggak ada keseriusan, Oke. maksudnya nggak dilanjutin untuk belajar nyanyi selanjutnya. Jadi cuman sekedar senang pernah waktu sekolah SD ikut karawitan. Setelah itu sudah nggak ada kegiatan lagi. Oke. Jadi ya sekedar hobi selanjutnya ya? Terus nggak ada bayangan untuk jadi penyanyi juga gitu terus tapi nggak tahu entah kenapa makanya itu kok tiba-tiba dengar-dengar jadi penyanyi pas pandemi ya? Iya. Ini loh. Lucu kan? Ya bagus jadi penyanyi pas pandemi. Semoga kalau pentas nggak di pandemi ya. Ya itu. Bagus loh itu. Jadi prosesnya baru sekitar setahunan. Iya. Wow. Baru sekitar 1 tahun dan ujungnya juga bukan latar belakangnya juga bukan penyanyi gitu loh. Dari? Saya punya usaha. Apa usahanya? Catering. Bayangkan. Aneh kan? Ya mungkin terinspirasi dari ngulek. Tadi dianggap make. Make ya. Ini jadi dari catering terus jadi penyanyi ya Mbak ya? Iya. Lah kok iso jalannya itu loh beda? Ya itu kan karena pandemi kan terus kegiatan-kegiatan apa yang membutuhkan catering itu kan udah nggak ada kalau pandemi ya. Saya kan sepi pesanan catering kegiatannya. Aduh kayaknya kan suntuk ya di rumah terus bosen gitu toh. Terus tiba-tiba ada teman-teman yang yuk kita bikin apa yang mengawali itu kan kita membuat cover lagu Langgam Natal waktu bersama teman-teman dari gereja. Lalu setelah itu jadi kok asik ya gitu terus yang Langgam Natal itu kan ikut dengan channel YouTube-nya gereja. Kok kayaknya seneng ya kalau itu terus akhirnya saya punya inisiatif untuk bikin channel YouTube sendiri gitu. Terus lagunya ini sekarang nyanyi apa aja Mbak? Kan dengar-dengar lagu pertama Kenyo Jogja. Ya itu single ya? Single pertama saya Kenyo Jogja. Tapi sebelum nikah itu single. Saya gak ada campuran. Single album ya. Iya, single terus album. Dari singlenya itu dulu. Dari singlenya baru Kenyo Jogja. Terus yang kedua juga ada Praon Cawan. Praon Cawan itu juga menceritakan tentang sebuah objek wisata yang ada di Panewon Sedayu. Gitu. Nah itu dengar-dengar juga ini sempat kolaborasinya dengan Mas Kode. Untuk menciptakan lagu itu gimana kok Mas Kode iso mempercayakan jenengan itu cikal bakal, karena tidak mudah untuk beliau mempercayakan karyanya pada orang lain itu pripun? Ya itu mungkin jalan Tuhan ya. Saya juga suatu enggak sampai sekarang pun masih merasa mimpi kok bisa gitu ya, karena memang saya backgroundnya bukan penyanyi dan bukan di dunia hiburan juga gitu toh. Tiba-tiba ya karena di channel YouTube saya kan sering ada live streaming tentang kebudayaan. Kebetulan saya punya teman yang sama-sama nge-MC sama saya itu namanya Mas Anang Gosong. Nah, Mas Anang Gosong itu kenal. Sudah diintas belum itu? Kalau enggak nanti gosongnya semakin parah. Itu sudah gosongnya sudah bisa sudah parah permanen sudah permanen gitu. Terus sama Mas Gosong itu, Mbak, daripada jenengan itu cover-cover terus Mbak punya lagu sendiri, saya punya teman. Terus satu ketika saya diajak bertemu sama Om Kode, lalu
beneran ini Mbak Yosi pengen menyanyi, tapi saya mau tes dulu gitu. Terus saya dites nyanyi langgam. Wah, lumayan ada gregelnya ya, walaupun belum sesempurna Bu Nyani ya. Gitu sudah lumayan, sudah ada gregelnya. Besok sore saya kasih materi, betul saya dikirim materi lagunya. Besoknya lagi Om Kode dan Mas Arwan itu ke rumah latihan. Hari berikutnya latihan, besoknya langsung rekaman. Berapa kali itu proses ngapal ke lagu nih? Cuma 2 hari. 2 hari? Iya. Wow, 2 hari luar biasa nih. Jadi tesnya itu pakai langgam ya? Tesnya langgam. Itu luar Waktu biasa. itu menyanyikan langgam wuyung. Kalau itu bisa otomatis kemungkinan lagu lain jadi mudah ya Mbak? Mudah-mudahan. Ternyata tesnya pakai tes juga nih Mas Kode untuk memilih penyanyi ya? Iya, terus kalau menurut Om Kode itu warna suara saya berbeda. Jadi ketika orang sudah mendengarkan suara saya, langsung besoknya mendengar itu suaranya Yosi. Katanya. Punya ciri khas ini. Ciri khas gitu. Jadi menariknya ini adalah pakai semacam tanda petik sama Om Kode itu pakai tes gitu ya Mbak? Iya, dites dulu nyanyi. Tesnya tes langgam. Untuk bukan sama congdut. Congdut. Iya, ada 2. Nggak ada tes wawasan kebangsaan itu nggak ada. Itu KPK aja deh. Menariknya juga pemirsa harus tahu ini. Mbak Yosi ini ternyata meskipun nyanyi lagu Kenyo Jogja, itu ternyata asli ngapak ya Mbak? Iya. Nah, kita biar tahu, karena kalau nggak ngapak, orang ngapak enak, nggak warteg, rawarek gitu ya. Ditimplik malah ngepir. Ada dimek mek. Tembelek bebek di mek, ya jemek lah ya. Lah itu gimana kok nggak kelihatan Mbak? Kalau orang awam nggak begitu tahu kalau jenengan ternyata dari ngapaknya mana Mbak? Cilacap. Oh Cilacap. Saya tinggal di Jogja sudah, menurut saya cukup lama ya, dari tahun 2000. Terus ya menyesuaikan aja sih sambil belajar juga bagaimana sih adat, maksudnya cara cara berbicara sambil pokoknya setiap hari belajar gitu. Tapi ya tetap aja nek ketemu kakangnya ning kana ya ngomongnya balik maning ngapak. Gitu. Ya malah kapik lah ya. Nyong juga raiso kayak gitu tuh. Kalau bahasa ngapak itu kalau pepaya itu apa Mbak? Gandul ya? Gandul ya. Pepaya gandul. Kalau nangka ya nangka ya. Nangka saja. Nangka bae atau nangka tok toh katanya. Jadi kalau pepaya nangka saja apa? Gandul nangka. Kau malah gandul nangka tok. Wes beda, aku bukan pepaya lagi. Ini Mbak, ini harus disampaikan juga karena menurut saya keunikan yang harus diketahui pemirsa adalah Mbak Yosi ini penyanyi top 40 ya Mbak. Tapi belum oversek loh. Top 40 itu akhirnya di atas 40 tahun lagi nyanyi gitu loh. Tapi belum oversek itu artinya overseket belum ya. Overseket. Ini kan unik, maksudnya memulai nyanyi dengan usia 40 dan menurut saya tidak ada kata terlambat. Mbak Surip aja juga bisa sukses seperti itu ya Mbak. Nah itu jenengan kok ngerasa menemukan enjoy itu apa memang dilalui jalannya di sini? Karena memang ya ada pepatah life begin 40 toh. Jadi bisa jadi 40 tahunan itu jadi penentu dilalai mungkin. Itu pripun nih ngalir. Kalau saya pertama karena saya menyukai langgam. Langgam itu kan rata-rata kan disukai dari umur. Umur yang sudah mateng. Jadi pede aja gitu lah karena beda sama misalnya lagu-lagu yang campur sarinan kan mesti yang koplo-koplo itu ya. Koplo lah. Kalau koplo saya udah nggak bisa goyang. Terus itu kayaknya kalau lagu langgam itu kan sepanjang masa ya. Lebih abadi dan saya nggak merasa udah 40. Nggak kelihatan sih. Kelihatannya sih masih 50-an lah. Kebetulan kan menyusahkan toh teman-teman masih ini saya juga jiwanya masih. Udah. Tapi bagus banget nih. Jadi segmennya malah jelas, ya Mbak. Ya jadi ini usia-usia mateng di mana orang dewasa itu malah abadi juga lagunya ya Mbak. Suka dukanya jadi penyanyi Mbak. Itu yang jenengan rasakan gimana itu? Kalau suka dukanya itu karena saya backgroundnya memang bukan penyanyi sebelumnya, jadi perlu adaptasi gitu loh.
perlu adaptasi juga, terus perlu banyak latihan karena ya memang apa ya karena memang dari ini ibaratnya kayak sebuah yang baru dan mendadak gitu tiba-tiba dan ya harus ya kaget juga sih pertamanya gitu dengan ritmenya. Hari ini harus nyanyi di sana, kalau kemarin itu kan 2 minggu tuh full gitu, ada kegiatan terus tuh. Oh ternyata kayak gini ya, kaget gitu loh dengan ritmenya jadi seorang penyanyi. Jadi menariknya istilahnya ini kan pandemi itu kayak new era era baru, ini dunia baru juga baru. Jadi pandemi bawa rezeki ya Mbak secara nggak langsung kan. Dari bagi sini, saya karena itu benar, pandemi itu kadang bagi sebagian orang ada yang merupakan bencana memang, tapi sebagian orang yang lain tuh ada yang malah rezeki. Karena ada teman yang tadinya nggak punya anak lama Mbak, begitu dia sering work from home itu ya work from home tenan. Terus dia anak kualitas dan kuantitas. Oke, impian Mbak, impian jenengan yang mungkin belum terwujud apa Mbak? Impian saya itu lagu single saya yang Kenyoyokjo itu juga bisa dikenal banyak. Ya maksudnya bisa sampai menasional, bahkan internasional internasional karena itu juga lagu itu kan juga merupakan kayak menceritakan suatu budaya gitu. Kenyoyokjo itu kan menceritakan seorang perempuan Jogja yang lemah lembut, anggun, tutur kata yang menarik, cantik gitu. Jadi menggambarkan, jadi menginformasikan ke dunia, ke masyarakat, oh inilah perempuan Jogja seperti itu. Oke. Ini sebagai juga penutup, apa aja nanti boleh istilahnya Mbak Yosi sampaikan ke pemirsa biar makin tahu. Mungkin istilahnya sosmednya Mbak. Terus istilahnya mungkin juga nanti dijuplikkan nyanyi sedikit aja. Monggo disampaikan ke pemirsa, monggo silakan. Kalau ingin mengenal saya, ada di sosmed saya, di Instagramnya ada di Mbak Yos. Kalau di Facebook ada Yosi Ikaryani. Kalau di channel YouTube ada Yosi Riani. Terus mungkin cuplikan lagunya Mbak biar kita mungkin tahu. Yang apa ini? Yang Kenyoyokjo. Boleh. Sumunar katon tejane sarwa endah ngati sarirane ngembang bakung terpirekmo sapa wae bakal ngalembono. Wah. Biar penasaran nanti cek. Ini luar biasa loh ya. Ini karena menurut saya tidak setiap orang itu bisa bowo atau istilahnya nyanyi langgam ya. Karena ini memang ada istilah gregel atau apa yang tertentu yang memang tingkatnya nggak sembarangan, semacam kayak gitu. Nah, oke, itu tadi perbincangan spesial kita dengan Mbak Yosi. Semoga menginspirasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya, Plesetan TV dan Setiawan Eka Rahmanta.